Racikan berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran wa kama amar wa astaghfiruhu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di Jakarta. Pada hari ini adalah hari Kamis atau Rabu 30 April 2025. Kami sengaja mewakili elemen masyarakat sipil, walau dalam forum ini juga ada purnawirawan prajurit TNI, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Sunarko. Namun hari ini kami dari elemen masyarakat sipil ingin menegaskan sikap bahwa apa yang menjadi pikiran dari purnawirawan prajurit TNI yang sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam bentuk 4 poin usulan, dan diantaranya yang paling penting dari 8 poin itu adalah pemberhentian tetap menzalimi masyarakat Banten. Kang Khalid ada kan? Belum ya? Nanti juga Kang Khalid akan bicara karena ada proyek Pantai Indah Kapuk 2. Proyek ini adalah milik Antoni Salim dan Aguan. Ini tidak lepas dari legasi warisan Saudara Joko Widodo yang sampai hari ini masih menimbulkan dampak kerusakan yang luar biasa di Banten, khususnya di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Alhamdulillah dalam kesempatan ini sudah hadir juga selain Pak Sunarko beberapa tokoh yang lainnya. Ada Bang Muslim Arbi, kita tahu beliau aktivis dan tulisannya selalu kita baca bernas, dan beliau juga aktif dalam berbagai aktivitas vokasi publik, termasuk salah satu pihak yang mempersoalkan ijazah Saudara Joko Widodo dan hari ini masih terus bergulir begitu. Kemudian ada juga Bang TB Bang Taufik Bahaudin dari UI Watch, beliau juga akan bersama kita. Ada juga Kolonel Purnawirawan Muhammad Nursa, beliau juga hadir bersama kita. Dan tentu saja ada Ustaz KPK Jaya dari Organisasi Masyarakat Pejabat, pengacara Jawara Bela Rakyat Bela Umat. Dan di sisi kiri saya ada Bang Ishak Radit, juga ada Bang Buyung dari UI Watch juga Pak siapa Pak? Wah, ada juga Pak Mansur dari Makassar, nanti akan bersama kita. Dan di belakang banyak sebelah tokoh yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Yang jelas ada tokoh-tokoh, ada Pak Salim, ada Pak Isyan, dan yang lain, ada Bu Susi dan yang lainnya ya. Semuanya lengkap. Itu juga ada Budio, ada juga Bu Kurnia. Pak Khalid, silakan Pak. Ada kursi satu lagi mungkin dimajukan, karena beliau nanti bicara tentang legasi Jokowi yang itu juga dituntut oleh Purnawirawan TNI untuk dihentikan, yakni PSN PIK 2, walaupun bukan hanya PIK 2 sebenarnya. Nanti Pak Sunarko bisa bicara lebih banyak. Baik, untuk mengawali kami ingin penjelasan dari Pak Sunarko selaku salah satu pihak yang menginisiasi acara silaturahmi prajurit purnawirawan prajurit TNI dengan tokoh masyarakat yang diantaranya saya hadir juga saat itu di Jakarta tanggal 17 April 2025 yang lalu. Salah satu hasilnya adalah ada 8 poin tuntutan dari purnawirawan jenderal TNI kepada yang terhormat Bapak Maijen TNI Muhammad Sunarko dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pak Konsentrasi, terima kasih atas undangannya. Bapak, Ibu, hadirin, baik yang ada duduk berdampingan dengan saya yang berada di depan, termasuk awak media yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya membaca background belakang dukungan rakyat untuk 8 poin pernyataan dari Purnawirawan TNI. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada semua pihak
yang peduli kepada bangsa atas dukungannya. Ini merupakan satu apresiasi, merupakan suatu dukungan kepada kami Purnawirawan, merupakan kehormatan bahwa rakyat sebenarnya sehati dengan kami Purnawirawan. Tapi kalau mau saya buka rahasia, 8 poin ini juga kita dapat dari hasil sounding dengan rakyat, bukan hasil pengamatan bergerak Purnawirawan Teknika. Jadi jauh sebelum mungkin setengah tahun yang lalu, setiap kita diskusi dengan semua komponen bangsa, masyarakat, bukan Purnawirawan, ya intinya 8 poin itu. Karena itulah pada akhir Februari yang lalu, akhir Februari sebelum bulan puasa, sebelum bulan Ramadan, kita susun 8 poin itu. Jadi 8 poin itu bukan hasil pengamatan, hasil analisis dari Purnawirawan Teknika saja, tapi juga ini hasil dari sounding atau mendapatkan masukan dari semua komponen bangsa. Dan hari ini terima kasih secara terbuka dukungan itu disampaikan. Pada kesempatan ini saya sampaikan itu sudah ditandatangani oleh para senior saya, oleh 5 jenderal itu pada akhir Februari. Setelah itu dibuat, kita bikin surat kepada Presiden Prabowo yang intinya kita mau silaturahmi menyampaikan 8 poin itu. Dan kita yakin karena kita punya tanda terima sampai ke Senat. Tapi sampai pertengahan bulan Ramadan, jadi setelah 3 minggu kita kirim surat, tidak ada respon. Kita juga kecewa. Kita tidak dianggap rakyat tidak presiden. Karena itu pada pertengahan bulan Ramadan, kami bikin surat lagi kepada Senat menanyakan surat kami itu sudah diterima belum dan apa responnya. Surat kedua ini yang tanda tangan kebetulan Letnan Jenderal Pandir Soeharto dan saya. Sampai habis lebaran tidak ada jawaban, tidak ada respon. Karena itu ya sambil dalam suasana Idul Fitri tanggal 17 kemarin kami deklarasikan di Ibu Al-Musyawarah di Kelapa Jakarta Utara. Rupanya pernyataan kami ini cukup banyak yang respon, baik yang negatif maupun yang mendukung. Kita tahu yang negatif itu sedikit, tapi mungkin kita punya banyak ini. Gak peduli kita karena kita ada betul yang matanya masih kabur kalau telinganya ada budak, jadi dia tidak bisa melihat kondisi bangsa ini. Dan hari ini judul di belakang ini mendukung 8 poin pernyataan Purnawirawan TNI dan stop proyek PIK 2 dan maksulkan Gibran. Nah, 2 hal ini stop proyek PIK 2, saya kebetulan tim advokasi masalah-masalah PIK 2 Tangerang. Yang perlu disampaikan ini sampai sekarang pemerintah belum turun tangan. Nanti mungkin Pak Kojimin bisa menjelaskan. Belum turun tangan. Katanya dulu Pagarlan sudah dibongkar sebagian kecil, yang lain masih. Kemudian penguasaan lahan rakyat yang menuju di pasar, dirampas pasar, masih terjadi keluarga dia. Kemudian pemerintah dalam RPJMN mau coba mendiamkan kita dalam keadaan Bapik 2, Rempan, BSP dan lain sebagainya tidak termasuk di dalam proyek ini RPJMN 2024-2029. Tapi katanya sampai sekarang mereka masih operasional. Makanya kita tetap harus bersuara.
harus bersuara, tetap harus bersuara, dan suara kita harus sudah lebih keraskan dan lebih banyak orang. Mungkin kemarin masih banyak yang budak, pengusahanya si ABCS maupun para pembiayaan pendukungnya, polisi, APC, BPN, dan preman. Mudah-mudahan kalau kita bersatu, semuanya berteriak dia dengar dan dihentikan. Karena proyek ini adalah proyek penindasan biadab. Dan selalu dibelokkan, dibilang kita ini anti pembangunan. Tidak. Kita tidak anti pembangunan, tapi kita butuh pembangunan yang berkeadilan. Jangan membangun untuk orang kaya menindas orang miskin. Itu terjadi di Pinggula dan Rempang. Kita tidak anti pembangunan, karena saya dengar mereka takut dibilang anti pembangunan. Tidak. Kita butuh pembangunan yang berkeadilan. Semua warga negara dari yang paling rendah kedudukannya sampai yang paling kaya hartanya harus sama-sama dinikmati. Janganlah sudah kaya raya justru merampas orang miskin. Sangat memalukan dan menjijikan. Terjadi di Tangerang Utara. Jadi Bapak Ibu jangan tergoda atau tertipu dengan slogan-slogan mereka anti pembangunan kita segala macam. Tidak. Jadi ini perlu saya sampaikan, kayak mungkin ya yang mendengarkan saya punya omong itu ngerti. Jangan kita terjebak, jangan kita takut, jangan kita tergoda dengan mereka punya perkataan. Itu masalah kedua dan PSN lain. Dan ini masuk dalam salah satu poin dari 8 poin yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI. Batalkan PSN PIK 2 Rempang dan PSN lain yang sejenis, yang jelas-jelas menindas rakyat dan merusak lingkungan. Di sini memang terkenal ada PIK 2. Itu menyangkut masalah PIK 2. Kemudian masalah munculkan Gibran. Ini manusia jelas tidak memenuhi standar. Standar pendidikan yang tidak jelas, karena dia pakai surat keterangan dari salah satu dirjen Kemendikbud. Dia telah mengikuti kursus sampai grade 12 di Australia yang setingkat dengan lulus SMK. Berarti dia tidak SMA. Dari sisi umur kita sudah tahu keputusan MK itu melanggar, keputusan MK asal berangkat itu melanggar undang-undang pemilu dan kekuasaan kehakiman. Itu kalau dilihat secara administrasi dan aturan. Kalau lihat moralitas, nggak perlu saya ulangi. Tapi dari analisis, dari apa yang disampaikan oleh Suryo, kemudian disampaikan dari Dr. Tima, analisisnya ini orang sakit jiwa. Yang ngomong Dr. Tima, dari asal melihat keterangan Roy di Purwama. Dari sisi hukum kami bilang. Nah, kemudian kita mau punya wakil presiden seperti itu. Kemudian dari mulai kampanye sampai sekarang udah 6 bulan, kita lihat muncul kerja dia. Kita ini jadi bahan orang di luar negeri. Saya pernah ketemu sama baca lah di saya orang Malaysia. Kita jadi bahan orang Malaysia punya wakil presiden seperti itu. Kalau saya melihatnya dia orang yang nggak bermutu, yang nggak punya intelektualitas yang cukup di bangsa ini. Mau dibawa kemana? Bangsa ini harus dipimpin oleh dia. Dan kita tahu Presiden Prabowo udah lebih tua dari saya. Kita nggak tahu umur, memang bisa saja Prabowo itu umur 100 tahun bisa. Tapi kita sebagai manusia memang
antisipasi kalau Prabowo berhalangan tetap berhalangan apa saja karena yang kita jadi presiden. Karena kita tidak mau kita tutup juga. Dan kita tahu dari tampilannya ini Gibran ini lebih jauh dari bapaknya yang namanya Jokowi. Betul. Bapaknya saja berusaha Republik Indonesia. Apalagi kalau dia hancur Republik Indonesia. Jadi pertimbangannya bukan sentimen kepada yang namanya Gibran, tapi kita sayang kepada negara kita, sayang kepada anak cucu kita. Kalau seperti pimpin manusia tak bermutu yang bisa menghancurkan kita punya negara yang sudah didirikan oleh Moral Fathers negeri kita dengan darah dan jiwa. Itu dasar kita. Ada bukan kita ini si Gibran juga. Kita mengkhawatirkan manusia ini kalau memimpin rusak, dan dari sisi etika moral dan hukum dia juga menang atas dasar nepotis bapaknya. Padahal saya tidak pernah yang namanya KKN itu melanggar hukum pidana. Dan mungkin Pak Rizal yang tahu, dia bilang kalau melanggar KKN, pidananya KKN itu ponisnya 12 tahun. Itu Pak Rizal yang bilang. Nah ini kamu pikir gitu. Saya pikir bapaknya negeri kita sudah hancur selama 10 tahun, mau dipimpin lagi anaknya yang seperti ini. Karena itu, jadi kalau di dalam pernyataan Purnawirawan TNI ada salah satu diantaranya maksudkan Gibran, di samping dia menang karena keadaan dengan bapaknya, juga kualitasnya tidak jelas. Yang meragukan dan mengkhawatirkan kalau sempat memimpin bangsa ini. Jadi bukan karena ada sentimen atau tidak. Itu menyangkut masalah kita tolak. Yang lain di 8 poin ini saya kira hampir semua saya dari 8 poin ini yang saya sudah dapat masukan ke saya. Poin pertama itu kembali ke Undang-Undang 45. Ini masih debatable. Banyak yang mendukung dan banyak juga yang tidak. Biasa saja, itu perlu diskusi yang lebih lagi. Kemudian Polri kita minta kembalikan tugas pokoknya pada posisi Mas, kembalikan ke Kemdagri. Ini juga masih ada debat, tapi debatnya bukan karena kembalikan kepada posisi tugas, nggak cocok dengan Kemdagri, taruhnya di daerah. Nah itu juga bisa kita debat. Tapi yang lain misalnya berantas korupsi, Prabowo harus membebaskan diri dari orang-orang yang masih berafiliasi pada Jokowi, semuanya bersetuju. Itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Sekali lagi pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada khususnya Pak Ahmad Kosidudin dan semua pihak, semua kelompok yang mendukung 8 poin pernyataan Purnawirawan TNI yang kemarin kita deklarasikan pada tanggal 17 April 2025. Dan kami juga menerima dukungan seperti ini secara online dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa bersatu bersuara walaupun narasinya beda-beda, tapi esensinya seperti itu kepada pemerintah, biar Prabowo tahu mana yang dikehendaki rakyat, mana yang tidak. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini bukan kepada semua pihak dan kepada Pak Presiden Prabowo, Bapak tidak perlu takut ngadepin kebutuhan Jokowi untuk melaksanakan atau untuk mengimplementasikan 8 poin
Ini luar biasa. Nah, kenapa kita stressing 3 hal? Karena 3 hal ini yang krusial. Sehingga kalaupun ya 8-nya dia asal 3 yang dipenuhi sebenarnya sudah mengkompensasi apa yang menjadi keinginan atau aspirasi prajurit TNI. Karena kami di sini juga punya suasana kebatinan. Mohon ya, fokus dulu kita. Punya suasana kebatinan yang sama, punya pikiran yang sama dengan apa yang menjadi aspirasi, terutama aspirasi Mansur dan Gibran Raka Buming Raka, bersihkan kabinet dan koalisi Jokowi, dan tentu saja tetap dua karena saya sejumlah aktivis ada Pak dan ini sudah lama. Nah, kita ingin pandangan dari Pak Muslim Arbit khususnya tentang pemazulan Gibran, apa yang sebenarnya juga ada dalam pikiran aktivis terkait Jokowi termasuk Gibran. Kepada Pak Muslim, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Oke. Perintahnya apa? Komando tadi blokir kita, biar frame-nya nggak berubah. baik. Nanti tinggal. Ya, Bang Narko dan Pak Taufik dan teman-teman semua. Saya pertama mengapresiasi pernyataan para purna kemarin. Saya juga diundang. Hanya saja saya sayang tidak bisa hadir karena kondisi saya kurang sehat. Pada prinsipnya, para purna itu melihat perjalanan bangsa ini akan kacau ke depan. Makanya yang disampaikan oleh para purna itu adalah mengingatkan Prabowo sebagai presiden, agar supaya ini sebetulnya membantu. Jadi pada purna itu bukan menghalang-halangi, menggercoki atau mengacaukan, bukan. Membantu. Supaya apa? Supaya Prabowo itu jangan dirusak oleh Jokowi. Kalau kemudian sekarang ini dibilang ada matahari kembar, kalau saya bilang bukan. Ini gerhana matahari. Gerhana matahari. Jadi ada matahari, tahu-tahu gerhana dia. Siapa gerhana itu? Yang nutupi itu ya itu, si Begundal itu, Begundal. Begundal Wong Solo itu. Ya. Jadi saya pikir ini bagus-bagus saja, ya kan? Nah, kalau kemudian, kalau kemudian tiba-tiba Prabowo ini melalui juru bicaranya itu adalah sekjennya Ahmad siapa namanya itu? MPR, siapa? Ahmad Muzani tiba-tiba mengatakan bahwa terpilihnya Prabowo dan Gibran itu sudah konstitusional. Ini menurut saya ini adalah bentuk pembelaan yang sangat disayangkan. Kenapa? Ahmad Muzani itu harus sadar bahwa dia itu ketua MPR, bukan semata-mata sekjen partai Gerindra. Kalau partai Gerindra ketumnya Prabowo, ya kan? Tapi kalau dia ketua MPR itu seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kemudian tiba-tiba, kalau kemudian mengatakan bahwa pemilihan itu konstitusional, kita enggak. Kenapa? Undang-undang tentang pemilu itu adalah spesial. Sedangkan umur Gibran itu adalah konstitusional, lebih tinggi dia. Jadi makanya kalau kemudian tadi keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang dipimpin pamannya, ya kan, Anwar Usman, ya kan, itu jelas-jelas adalah pelanggaran. Makanya dipecat oleh Jimli waktu itu sebagai ketua MKMK, ya kan. Nah, jadi sebetulnya kalau kemudian ada pandangan, saya membaca itu, ada sejumlah pandangan bahwa ini sudah konstitusional. Jadi ngapain lagi para purna itu, kan itu deh. Nah, menurut saya usia Gibran yang belum 40 tahun itu melanggar Undang-Undang Dasar 45. Dan itu lebih tinggi. Makanya oleh sebab itulah makanya sekarang ini jika ya kan Prabowo sebagai presiden mentaati konstitusi, maka dia harus menjunjung tinggi masukan dari para purna, para senior mereka. Sekarang kalau bukan mereka yang ngomong, atau kemudian nggak didengar, mendengar siapa?
Ini persoalannya. Kenapa? Karena saya melihat ada celah untuk menjatuhkan Prabowo itu setiap saat. Siapa bilang Jokowi dan konglomerat di belakangnya itu diam? Enggak. Contoh nih. Ketika Jokowi pulang ke Solo, James Riyadi dan bapaknya tuh Musa Riyadi dan sejumlah konglomerat datang ke Solo. Ngapain coba? Ya kan? Ini berarti masih ada hubungan antara James, Musa dan koneksinya. Ya kan? Para oligarki itu dengan Jokowi. Artinya apa? Sewaktu-waktu kalau Prabowo lengah, nah naik nih si bocil. Naik dia. Bagaimana caranya, Pak? Nah, jadi sebetulnya dukungan Purnawirawan itu adalah sayang kepada Prabowo, bukan menghalang-halangi, bukan mengganggu, mengkhianati, bukan. Jadi sekali lagi, ini mudah-mudahan suara saya dengar istana. Kami ini sayang sama Prabowo, dan kami anti Jokowi. Kenapa? 10 tahun Jokowi merusak Indonesia. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Bayangin saja, bikin hutang diakui cuma 7.000 triliun, tapi ternyata menurut siapa teman-teman DPR 20.000. Nah, ini kan ini bohong dia. Makanya kalau Bang Taufik bilang PKI gak baru, ya Bang Taufik ya, PKI cara tukang bohong ya. Ijazahnya itu semalam sebelum saya ke sana, semalam saya buka, ternyata UGM itu membuat kebohongan, memanipulasi tentang data-data ijazahnya Jokowi. Dan hari ini boleh saya silakan dia ke Polda Metro melaporkan. Tapi yang jelas dari semalam saya melihat ada teman yang membuka tentang situsnya UGM itu. Itu ijazahnya itu baru dibikin 2018, bayangin aja. Terus masuk ke KPUD Solo tahun 2005 itu pakai apa? Makanya kan ketika Muhammad Taufik dan teman-teman di Solo menggugat itu, KPUD bilang dasarnya hilang. Nah, ini kan kejahatan juga namanya ini. Nah, jadi, itu yang pertama. Yang kedua, begini, pikiran untuk supaya Gibran dilengsarkan itu apa maksudnya Gibran dilengsarkan. Ini adalah pikiran yang sehat, yang waras. Kenapa? Emang Gibran siapa? Gibran itu siapa? Coba kita lihat nih. Kok bisa jadi wakil presiden? Bisanya apa? Coba ini, ibu-ibu nih. Ibu-ibu, Gibran itu siapa? Emang bisanya apa? Coba. Masa dia kemudian digaji oleh negara, kita bayar pajak nih, gaji dia. Emang dia selama ini ngapain? Coba. Nah, itu jadi menurut saya dari alam bawah sadar, Gibran ini manusia yang sebetulnya menjadi penyakit menular dalam negara ini setelah bapaknya. Jadi bapaknya bikin penyakit, ditularkan oleh anaknya. Ini sekarang ini penyakit bapaknya apa? Menipu, berbohong tentang jasanya. Nah, kemudian sekarang ini bagaimana supaya persoalan agar Gibran ini dimaksudkan? Oke. Tadi para Puna kan sudah mulai memberi peringatan tanggal Februari, ya kan, kemudian menyurati lagi, kemudian tanggal 17 April kemarin bikin pernyataan. Nah, kalau kemudian ini nggak didengar juga, ini saya keyakinan saya bahwa jika peringatan ini nggak didengar juga sama Prabowo, akan terjadi gelombang yang dasar. Rakyat akan bergerak. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Allahu Akbar. Jadi begini, kan kalau kita ini akal sehat ya, masa kita punya wakil kayak gitu? Nah, jadi curiga saya, Gibran ini sengaja dipiara oleh para oligarki. Ya kan? Kenapa? Oligarki itu dulu mengendalikan bapaknya tuh. Ya, mengendalikan bapaknya. Nah, kita tahu dengan pencitraan, dengan pelangap-pelongo, ya kan, kemudian berbohong, 66 janji, 100 janji yang kata Fadli John, ya kan. Nah, tapi akhirnya terus dibela sampai 2 periode. Setelah 2 periode, direkayasa oleh Pratikno. Pratikno ini adalah mantan rektor UGM yang diberi iming-iming, diberi hadiah menteri 2 periode.
sekarang menteri lagi, Menko PMK. Merekayasa ini semuanya. Karena apa? Dibuka oleh bocor halus Tempo bahwa Pratikno lah yang berada di bawah di belakang skenario ini semuanya. Nah, oleh sebab itu maka Pratikno harus ditangkap. Setuju tidak? Pratikno ditangkap. Nah, jadi kita minta Kapolri segera menangkap Pratikno dalam kasus jasa palsu ini. Begitu Pratikno ditangkap, diperiksa, mau tidak mau, akan ketahuan semua. Yang kadang Pratikno ditangkap, lalu kemudian dari situlah skenario akan terbongkar untuk menaikkan Pak Gibran menjadi wapres. Jadi kita minta selain ini, setelah pernyataan ini, kita minta supaya kepolisian Republik Indonesia segera menangkap Pratikno agar supaya kita ini menjadi jelas bahwa yang salah itu salah, yang kemudian meskipun siapapun dia, ya kan, kalau Pratikno ditangkap, yakin saya Jokowi akan ditangkap. Dengan demikian, setelah itu, ya Gibran ngapain coba? Pratikno ditangkap, Bapak ditangkap, Gibran jadi tangkap pertama, tangkap Pratikno, tangkap Jokowi, dan kemudian akan dengan mudah menyelesaikan Gibran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kita ini paling maksimal setengah 4 ya, karena jam 4 itu kita harus lewat, maksimal setengah 4 atau asar. Jadi kita berbagi waktu, ini semua ada banyak, tapi mohon maksimal masing-masing 5 menit ya, biar terbagi semua. Sekarang Bang Taufik Bahaudin dari Iwas, dipersilakan. Oh ya, silakan Bang Taufik bisa geser atau Bang ini aja maju. Bukan, aku maju. Bang Ismet. Nah, Bang Ismet maju. Nah, Bang Taufik geser, Bang Ismet maju. Pergeseran. Nah, yang satunya geser. Nah, Bang Ismet maju. Geser aja. Nah, biar ada yang berdiri bisa duduk. Geser. Cukup ya? Nah, geser. Baik, silakan Bang Taufik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi aja, sharing untuk direnungkan sebagai acuan dalam kita meneruskan hidup kita. Saya sudah sampaikan sebelumnya kesempatan yang lain bahwa tahun 2015 bulan Desember, rekan saya waktu itu masih jadi bekerja sebagai bagian dari tim memaparkan aksi riset secara terbuka 2 kali di gedung Kartika Chandra terbuka. Saya masih ingat yang hadir antara lain Pak hadir, Pak Agung dan lain sebagainya. Saya hadir 2 kali. Apa yang dipaparkan intinya yang kita sampaikan, riset pekan ini menunjukkan bahwa PKI bergerak lagi dan sudah bergerak jauh dan diberi nama PKI Gaya Baru. Kenapa disebut PKI Gaya Baru? Karena bergeraknya, aksinya, tindakannya berbeda dengan PKI yang kita kenal, tetapi dia tetap. Saya ingatkan teman-teman yang pakai istilah komunis. PKI sama komunis nggak sama. Komunis itu hero, PKI makhluknya. Kenapa yang terjadi? PKI Gaya Baru sudah bergerak menguasai beberapa bidang. Kalau pejabatnya jelas Jokowi, nomor 2-nya LBP. Kenapa saya bilang 2 orang yang terpasti? LBP mengatakan itu anak-anak muda yang pakai kaos palu tarik, tolong jangan dirahasia. Itu adalah gambaran semangat dari segala. Jokowi menampakkan meminta TNI Polri tidak Malaysia
jadi ada partai. Yang ketiga ini adalah yang berpikir kelompok orang. Ini tidak terkait dengan demokrasi yang akademis. Yang baru melihat sesuatu itu ada, percaya dan yakin kalau kelihatan secara nyata. Kemudian baru merasakan itu bahaya atau tidak baik kalau dia juga benar. Jadi disebut kualitas berpikirnya adalah instan, reaktif, dan nunggu dia kena sintomatik dan lain sebagainya. Nah, PKI baru ini bermain dari yang menggunakan tangan orang lain. Mungkin saya kira Anda masih ingat salah satu Pangdam Jaya di sini pernah dipakai tangannya oleh PKI baru tanpa disadari untuk menurunkan baliho perusahaan apa Pangdam. Jadi mereka bermain seperti itu. Sasarannya cuma dua, menghancurkan dengan memecah belah dan memblokir rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Kenapa? Mayoritas umat Islam. Kedua, menghormati TNI dan mengendalikan Polri. Kita rasakan, saya tadinya percaya dan percaya sekarang. Kenapa mereka tidak bisa mengendalikan TNI? Lebih mudah mengendalikan Polri. Silakan nanti kita apakah Polri sudah dikendalikan? Silakan. Tapi yang terjadi adalah PKI gaya baru sebenarnya di kita masih bilang ada PKI berubahnya memang level 3 berpikirnya. Sekarang kita lihat juga ini jelas nepotisme dan salah satu ciri-ciri PKI baru adalah KKN yang kuat. Korupsi, Jokowi lewat Aguan CS, kolusi dan nepotisme. Aguan kenapa berani udah nyetok ya? Bagaimana Aguan bisa dekat ngobrol berdua dengan Jokowi pada waktu itu sebagai presiden? Kalau nggak sudah masuk setorannya, kalau Jokowi ngomong di medsos, kapan saya ambil mana buktinya terima? Dia nggak terima kayak di situ lah. Orang-orangnya apa yang saya kasih siapa? Kan ketemu Jokowi sebagai presiden itu bukan sehari dua. Jadi ada dana setoran yang sehingga kenapa Aguan berani? Dia menurut Jokowi dan dia sudah memberikan setoran Jokowi imbalannya berupa proyek-proyek PSN yang dibatalkan oleh Pak Prabowo. Inilah. Jadi yang ingin sampaikan di sini adalah mari kita cermati, jangan menangkap enteng. PKI baru sudah bergerak dan silakan Anda kaji apakah sudah saat masa dan sudah sejauh mana kalau betul Polri dikendalikan oleh PKI baru. Silakan. Ciri-cirinya apa? Pegang aja. Kalau begini Polri objektif nggak lewat baris krim? Kenapa begini kena skrim? Itulah ciri-ciri untuk yang jelas. Jadi rekan-rekan Bapak, kita masuk di era yang jelas tapi tidak terlihat. Kembali saya katakan inilah permainan PKI. Gibran bisa ada otaknya dia sekali sama bapaknya. Sekolah SMA-nya nggak jelas. Jokowi sekolahnya nggak jelas. SMA-nya lulus nggak tahu. Dia lihai tapi tidak secara konsepnya, tapi lihai. Kalau bicara saya kenal dengan saya nenteng mengusulkan jadi gubernur DKI. Saya termasuk orang yang kenal kagum, jujur, lugu, sederhana. Saya sampai terbayang orang kok baik banget. Saya ketemu beliau dikenal teman-teman jam 10 malam di Jakarta. Dia datang capek, tapi dia tetap ketemu dan bilang masuk belajar selama. Jadi tolong diingat jangan trik-trik yang kuning yang pulang.
lihat apa yang dikerjakan, lihat dampaknya di masyarakat. Mari kita lihat dan cermati apakah betul polisi kalau belum, alhamdulillah, tapi tolong jaga-jaga dan jawaban lebih sasarannya dua. PKI dia baru sasarannya cuma memecah belah, adu domba umat Islam, dan kedua memperluas TNI dari kantor. Itu aja pengen kita. Jadi ini cuma satu contoh kajian itu sebagai koordinasi dalam hal ini PKI Joya Baru, di mana Jokowi adalah salah satu ujung tombaknya. Di belakangnya ada tingkatnya. Barangkali itu saya cuma nyampaikan ingatkan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf ya Bang Isan, ini saya kasih timer biar pas 5 menit, yang lain 5 menit. Ini beliau penulis buku dan bestseller, bukunya trilogi apa? Jalan Baru Membangun Indonesia. Silakan Pak, terkait tema kita disampaikan 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda sebagian besar mungkin sudah kenal saya, Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut dan penulis trilogi Jalan Baru Membangun Indonesia. Ketiganya bestseller. Dan itu sudah sampai kepada Jokowi sebelum dia dilantik dulu. Roadmap masa depan Indonesia lewat Kiai Maman yang katanya kawannya. Tapi saya tidak tahu itu dibaca atau tidak karena bukunya 500 halaman. Dan kata orang Jokowi cuma kuat membaca 1 hari 3 halaman saja. Jadi kalau ada 500 halaman dapat habisnya. Tapi pembahasan kita bukan itu. Saya sudah melansir 130 video dalam bidang ekonomi politik lewat channel Future Channel, dan apa yang menjadi keputusan Purnawirawan TNI 8 keputusan itu adalah suara kita bersama, suara keinginan rakyat bahwa Prabowo harus bersih dari pengaruh Jokowi, apalagi Jokowi membuat dia menjadi gerhana, tidak terlihat karena ada matahari di depannya, ya, yang menghalangi sinar yang keluar. Nah, pengaruh Jokowi ini dimasukkan ke kabinet oleh Jokowi lewat 17 menterinya. Di sana ada Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, kemudian Tito Karnavian, lalu Erlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, dan lain-lain sampai 17. Saya sudah bikin videonya, berkali-kali saya bayangkan bahwa ini harus habis. Ditambah pula ada Gibran di situ yang dilakukan secara melanggar konstitusi. Dan ini sebenarnya ketika sampai di MK sudah bisa batal ketika sampai ke majelis kehormatan yang dipegang oleh Jimmy Asyidiki. Tapi kemudian Jimmy berubah menjadi sidang etik yang membuat Gibran tetap jalan sebagai cawapres. Dan ini memang keinginan Jokowi untuk melanjutkan periode dia yang ketiga lewat Gibran. Ini sesuatu yang mengerikan. Bagaimana menghentikan pengaruh Jokowi dari kabinet Prabowo? Sebetulnya sejak awal Prabowo yang perlu melantik 17 menteri itu. Kalau yang 4 kali mencalonkan diri, artinya 20 tahun sudah bersiap. Artinya sudah punya orang untuk diletakkan di posisi manapun di kabinet. Tapi ternyata menerima itu membuang hak prerogatifnya sebagai presiden terpilih. Maka Jokowi menjadi punya kuasa yang sangat besar ditambah Gibran. Dan kalau Prabowo gagal, ya yang naik adalah Gibran.
maka TNI sudah bikin mau majukan Gibran. Nah caranya, bagaimana caranya? Nah caranya ini harus bisa kembali kepada persoalan konstitusi itu. Dan ini kita banyak punya. Yang kedua, menteri-menteri di kabinet itu 17 menteri terlibat dalam kerusakan negara ini dari sisi korupsi maupun penyerahan tanah-tanah rakyat kepada konglomerat yang seharusnya dilindungi, malah tanah-tanah rakyat itu dari mulai Rempang, Morowali, Seruyan, Halmahera, kemudian sampai kepada Papua, lalu Kendeng, Wadas, sampai kepada PIK 2 ini yang akan menghabisi Banten. Saudara-saudara sekalian, ini masalah yang sangat besar yang tidak boleh dibiarkan. Dan kalau kita mau menghentikan pengaruh Jokowi, maka korupsi yang sudah melanda kita ini, kasus-kasus itu harus dilaporkan dari mulai kasus Pertamina sampai kepada urusan-urusan pencucian uang, penyelundupan emas dan lain sebagainya juga ada dalam video saya. Dan ini baru bisa kita memecah menteri-menteri itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa konten ya. Yang mungkin Bang Ishak geser ke Bang Jujur geser ya biar agak geser gitu. Silakan Bang Jujur sama juga ya 5 menit. Sebelum nanti di ujung kita akan bacakan pernyataan dukungan kita pada purnawirawan. Yang lainnya menunggu 5 menit masuk ke waktu. Silakan Pak. Usaha tidur tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan senior dan rekan seperti dari rekan advokat prosedur dan sahabat. Jadi baru tadi pagi kita bersama-sama dengar yaitu tadi salah satu strategi bahwa seorang Joko Widodo secara personal secara sendiri dia melaporkan kepada Polda Metro Jaya tentang kasus di mana beliau dilaporkan atau dipersoalkan kasus jasa sarjana UB ya terhadap 4 orang rekan kita. Oleh karenanya beliau bisa dari pagi melaporkan sendiri karena persoalan delik ijazah palsu yang dimiliki oleh Joko Widodo itu adalah merupakan delik aduan sehingga beliau melakukan ini. Nah, oleh karenanya kita sekarang sudah mulai memasuki babak baru tentang ijazah palsu Jokowi ini, di mana kemungkinan besar akan diproses lebih lanjut rekan-rekan kita prosedur yang dilakukan itu oleh Polda Metro Jaya. Kita akan lihat saja nantinya seperti apa. Nah, kita yakin bahwa sampai saat ini mereka belum bisa membuktikan, termasuk Joko Widodo sendiri belum bisa membuktikan bahwa biasanya adalah palsu di Pak Jokowi. Oleh sebab itu kita akan terus mengawal kasus ini. Dan saya berharap rekan-rekan untuk terus mengawal ya, sampai kasus ini seandainya pun masuk ke pengadilan kita akan kawal. Kita berharap bahwa kasus ini menyangkut masalah pembuktian, ya. Pembuktian ini tidak gampang dan artinya Joko Widodo sendiri secara pribadi harus membuktikan bahwa biasanya itu adalah benar-benar jasa asli dari UGM. Kemudian yang berikutnya adalah menyangkut anaknya, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang saat ini sudah menjabat wakil presiden. Menurut kami dari aksi kalau di kampus seluruh Indonesia pun tegas menyatakan bahwa Gibran Rakabuming harus dimaafkan karena yang bersangkutan saat ini sudah menjadi wakil presiden secara formal, wakil presiden Prabowo Subianto. Tentu kita terbatas oleh aturan konstitusi, di mana menurut pasal 7A Undang-Undang 45 yang ada batasan di mana presiden ataupun wakil presiden dalam apa saja untuk bisa dimaafkan. Ya, oleh karenanya salah satunya adalah katakanlah mungkin dugaan kita oleh tuduhan kita terhadap beliau ini dari mulai prosedur hanya sebagai wakil presiden
dan sama-sama sebagai seorang presiden memberikan kesadaran kepada kita bahwa SMA saja kita bisa menyaksikan ijazah SMA saja dari pemerintah bisa saksikan. Kalau tidak ada pamannya di masa itu maka konstitusi maka amatlah sebetulnya banyak tidak sejauh waktu itu seperti itu. Dan kami menganggap bahwa keberadaan Gibran Rakabuming Raka di posisi kita tidak sah. Oleh karenanya Purnawirawan kemarin itu menyatakan bahwa sedapat mungkin segera mungkin ya saudara Gibran itu bisa dimaklumkan. Oleh sebab itu sudah memenuhi syarat. Dan menurut kita kalau menurut konstitusi hanya MPR lah yang bisa melakukan itu. Oleh karenanya kita sebagai rakyat kita akan desak majelis pemusyawaratan dan mereka sebagai senyawa oleh Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kita akan desak agar saudara Gibran ini bisa dimaklumkan, bisa dimunculkan sebagai presiden kita. Setuju apa tidak? Setuju. Baik, demikian himbauan dan sekarang dari kami ya, agar saudara Gibran segera mungkin dapat dimaklumkan oleh melalui yang MPR. Sehingga istimewa majelis pemusyawaratan. Terima kasih. Baik, jangan geser dulu nanti pas bagi ya, saya langsung aja sekarang Bang Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui masyarakat Indonesia pada saat ini psikologi masyarakat Indonesia semakin mengerucut bahwa Indonesia membutuhkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik, bukan status quo. Pada tanggal 17 April, para purnawirawan Jenderal Prajurit TNI telah memberikan 8 pernyataan sikap yang sudah kita ketahui bersama, dan 8 poin itu menurut saya adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, bahwa TNI yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat telah memberikan satu sinyal yang begitu penting bahwa negara kita sesungguhnya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dan yang menyampaikan ini adalah para jenderal yang telah membuktikan diri mereka, sumbangsinya dan pengorbanannya, dedikasinya dan loyalitasnya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu kita harus mendukung 8 pernyataan para jenderal tersebut. Dan salah satu yang menjadi isu besar, isu penting pada saat ini adalah bahwa para purnawirawan yang telah berbakti kepada negara ini menyatakan bahwa harus dimaksudkan seorang wapres yang menjadi anak haram konstitusi tidak layak untuk memimpin negara besar ini. Ratusan juta rakyat Indonesia tentunya tidak ingin kecerdasan mereka direndahkan oleh kemampuan seorang anak yang belum pernah punya pengalaman berarti bagi negara ini. Jadi saya pikir ini satu hal bahwa gerakan perlawanan yang telah kita lakukan rakyat Indonesia ini jangan hanya menjadi gerakan di atas mimbar, tetapi kita berharap ini menjadi gerakan real nyata yang membuat Indonesia berubah ke arah yang lebih baik. Demikian, bila kita berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, oke. Lanjut Bang Eka ya guys ya, untuk menyampaikan. Nanti ada hal yang valid ya, Pak Valid. Ada lagi? Ustaz ya? Oh ya, makanya ditutup doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Hari ini kita berkumpul dalam rangka mendukung daripada pernyataan sikap dan tuntutan daripada
para jenderal-jenderal yang masih mempunyai rasa nasionalisme dan idealisme yang tinggi. Artinya ketika para jenderal-jenderal ini membuat satu keputusan bersama, beliau melihat negara dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Karena seorang jenderal sudah pasti tertempa dengan berbagai macam pengalamannya, tertempa dengan berbagai macam konflik dan dinamika yang ada, dan mereka sudah pasti tahu apa yang terjadi. Maka bagi kita sebagai rakyat yang selama ini cinta tanah air, yang selama ini memikirkan daripada masa depan anak bangsa, wajib hukumnya untuk mendukung daripada gerakan para jenderal. Terlalu banyak sudah yang kita lalui bersama, bagaimana kriminalisasi terjadi kepada para aktivis-aktivis yang sampai detik ini pun sedang akan dijalankan oleh matahari kembar, yaitu Jokowi, yang sudah datang tadi ke Polda Metro Jaya dengan mengendarai sebuah kendaraan yang notabene bukan SMK. bukan SMK dan juga belum bayar pajak. Ini sangat menariknya, ada netizen wartawan yang begitu dikulik. Iya, ini luar biasa ini, belum bayar pajak katanya. Nah, silakan nanti dicari benar atau tidak, karena sudah sebar. Ya, ini luar biasa ya. Dan tokoh kita yang saat ini yang akan coba tanda kutip dikriminalisasi dengan pasal 160 yang kita tahu, pasal 60 ini dulu bikinan Belanda yang ingin mengekang ya daripada suara-suara para tokoh kita saat itu untuk mengembangkan kemerdekaan, tapi buatlah pasal itu dengan pasal hasutan ya agar bisa ditangkap oleh mereka. Dan ini dijalankan oleh mereka. Ya, saya mengatakan bahwa mudah-mudahan dengan adanya ini menjadi satu jalan solusi. Kita nggak tahu. Allah katakan wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, mereka punya tipu daya, mereka punya strategi, tapi strategi dan segala macamnya adalah Allah yang terbaik. Mudah-mudahan dengan adanya ini dijalankan oleh Jokowi CS untuk melaporkan 4 tokoh kita, membuka terang benderang bahwa ijazah yang dia punya ini benar-benar palsu dan skripsi yang dia bikin adalah benar-benar buatan palsu juga. Mudah-mudahan ini menjadi jalan agar semuanya ini menjadi terang benderang bagi bangsa dan negara kita. Dan untuk Presiden Prabowo, saya katakan ini kita mendukung untuk bisa meresapel daripada kabinetnya. Yang jelas-jelas ketika ada Prabowo ini dan luar negeri, mereka ujuk-ujuk datang ke Solo. Ya, bahkan ada yang mengatakan, seorang menteri mengatakan saya datang ke bos saya, masih mengatakan bahwa dia bosnya. Nah, ini kan bagaimana sikap seorang presiden seperti Prabowo yang jenderal bintang 3. Ya, saya mengingatkan, ingat 2014 ya kita mendapatkan presiden saat itu seorang jenderal dengan gagah perkasanya sampai kita ditembak di patung kuda. Ingat 2019 kita menginginkan Prabowo untuk menjadi presiden, memperbaiki keadaan bangsa dan negara sampai kita ditembak di Bawaslu. Ternyata ketika dia jadi presiden nggak ada bedanya dengan Jokowi. Ya, ini luar biasa. Yang kita harapkan seorang Prabowo bisa menyelesaikan permasalahan bangsa ini satu persatu. Ternyata masuk dalam kumpulan Jokowi CS. Dia tidak berani bersama daripada orang-orang Jokowi. Ada apa dengan Prabowo? Ada apa dengan orang sekitar Prabowo? Ya, jadi ini menjadi pertanyaan kayak dari itu kita akan dukung daripada gerakan para jenderal yang masih mempunyai rasa nasionalisme, yang masih mempunyai rasa idealisme, dan kita akan mendukung 4 tokoh kita yang akan dikriminalisasi dan kita akan selalu mengawal mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon geser Bang Yusuf dengan Bang Khalid ya, tukeran. Nanti Bang Khalid bisa cerita tuh dukanya bukan sukanya PSM 2 yang selama ini masih terus berjuang dan itu menjadi salah satu atensi purnawirawan jenderal yang
memberikan 8 poin tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Untuk diketahui bahwa memang sudah direspon oleh bagian staf khusus staf khusus bidang politik dan keamanan Pak Wiranto tidak juga. Tapi kami bilang pernyataan itu tidak memadai, jadi sangat normatif, tidak diketahui apakah diterima atau ditolak, sehingga ya. Selamat datang Jenderal kita ini, Pak Jenderal Tni Samsul Jalal. Nanti mohon ke depan, ya nanti bisa memberikan tanggapan begitu. Pak Samsul mohon ke depan Pak, kita kasih lagi kasih dukungan. Baik. Geser ya. Di sini Pak Samsul, sambil saya Pak Samsul. Nah, Pak Samsul Jalal ini dulu Dampom Abri ya, zaman dulu bisa TNI polisi. Jadi yang dulu memproses pidana Letjen Prabowo Subianto ya, pelanggaran. Ya, silakan Pak Samsul. Ya. Sebelum ke Pak Samsul, kita minta nasihat Pak Samsul karena hari ini Pak Samsul kami elemen masyarakat sipil sedang berkumpul mendukung 8 poin tuntutan dari prajurit TNI yang 17 April lalu sudah disampaikan, tapi respon dari Wiranto itu tidak memadai menurut kami. Maka kami perlu berikan penegasan dukungan yang intinya apa yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI itu sebenarnya sehati, sepemikiran dengan kami masyarakat. Baik, kepada rekan Khalid, terutama masalah PIP 2, kami persilakan untuk menyampaikan dukungannya kepada Purnawirawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami hanya akan menegaskan kepada seluruh pengurus Front Kebangkitan Petani dan Nelayan seluruh Indonesia dan menghimbau kepada para nelayan, pejuang protein, para petani, pejuang karbohidrat seluruh Indonesia. Insya Allah kami di sini sangat mendukung atas keputusan para jenderal Purnawirawan TNI yang 8 poin itu. Kalau nggak salah itu 1, kembalikan undang-undang ke-45 asli, undang-undang 45 asli, jangan asli, undang-undang 45 dasar. Nah, yang kedua, makzulkan Gibran. Nah, apa yang tertulis di 8 poin itu kami jelas sangat mendukung dan sangat sepakat. Karena setelah kami baca dari 8 poin itu, saya pikir itulah yang menjadi penyebab kami sebagai masyarakat bawah, masyarakat kecil yang terkesan kami tidak seperti diurus oleh sebuah pemerintahan, padahal kami dengan jelas mempercayakan pengelolaan negara Indonesia ini kepada pemerintah yang seharusnya pemerintah berpihak kepada rakyat
kayaknya penyebabnya. Tambah-tambah lagi soal ijazah wasilah mereka. Kita ini kalau tidak melawan dari mulai saat ini, sepertinya ini negara mau diserahkan mentah-mentah kepada penjajah. Cuma sayangnya lagi-lagi tidak mungkin ada transaksi tanah, perizinan yang kaitannya dengan pemerintah. Pasti ini ada tangan pemerintah yang mencoba menjual belikan kewenangan mereka kepada korporasi atau oligarki yang jahat ini. Sehingga kami hanya sebagai korban, sebagai masyarakat hanya sebagai korban. Mereka tidak melihat kami, karena mereka melihat negaranya hanya dari belakang meja. Para menteri, pada jenderal, gitu kan, tidak pernah melihat masyarakatnya yang sudah menjerit di sana seperti apa. Maka jalan satu-satunya adalah kami harus teriakkan perlawanan ini kepada mereka. Kami harus melawan, karena kalau kami tidak melawan kepada siapa lagi kami aman. Karena sepertinya para pemerintah ini sudah telinganya sudah buka, sudah tuli, matanya buta. Nah artinya mau tidak mau, dengan senang tidak senang, tetap kami melawan. Maka kami mengimbau kepada para pengurus, rekan-rekan petani nelayan yang ada di seluruh Indonesia, tetap semangat dan terus menganyam akar rumput sampai suatu ketika kita akan lawan, kita kebun kota umum revolusi. Terima kasih. Luar biasa, Kang Khalid Miqdar, yang tinggal di Montak. Beliau inilah yang mengobarkan api perlawanan terhadap proyek Pantai Jakarta 2. Kenapa kita kasih foto antara gua dan Antoni Salim? Ya, antara tuntutan stop proyek 2 karena proyek 2 itu pemiliknya adalah Aguan dan Antoni Salim. Selanjutnya kepada Majen Purnawirawan TNI Bang Samsul Jalan, kepada Bang Samsul Jalan dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita dari bersyukur kepada Allah Maha berikutnya kita masih sadar umur tiada keimanan untuk selalu kita berhasil begini. Salam tujuh dari Muhammad SAW. Mohon maaf, kami tadi menghubungi debat dengan masalah selamat dan jenderal dari Suwarto. Dan kami berbicara di sana, maka di sini saja akan berdiskusi dan alhamdulillah sekali. Ini kita sama-sama berjuang ini. Kita sama-sama dengan jenderal Narko sama dengan jenderal Subianto. Itu juga sama nasi Subianto. Iya betul. Ya, kita berjuang dulu. Kita sampai ke paten ini. Dan itu sekarang aja. Apa yang disampaikan oleh jenderal Tri itu sudah nanti kalau bisa juga itu adalah benar paten. Dan itu juga akan ada juga dan terus aja apa yang dikatakan oleh ini bukan saya pun apa sudah ada sembilan cacing kepan itu cacing ini itu harus ini dan seperti berarti makanya yang jenderal yang menang itu banyak sekali sekarang termasuk Wiranto itu apa jawabannya wah itu tak bisa apa yang tak bisa sekarang kita lihat Prabowo itu apa? Dia kirimkan Jokowi ke paus maka paus. Dan Prabowo Jokowi. Jadi di sini dilihat bahwa Prabowo itu masih dipakai Jokowi. Jokowi itu jelas berkait loh.
Dan ada Cina komunis itu. Tapi mama karena Prabowo sendiri masih dipakai tiang-tiang. Prabowo tidak berkutik, maka dia kirim si Jokowi ke sana ke Paus. Ada apa? Oh, mungkin dia bilang mau melawan mungkin Gibran ini jadi Paus sana. Kalau Gibran jadi Paus sana berarti Prabowo jadi wakilnya. Jadi kita mau hormati Prabowo ya. Tapi kalau dia tidak bisa menangkap ahli Jokowi, udah itu dia. Nah, sini yang kita minta persatuan kita dan semuanya perjuangan kita ada perjuangan. Saya dengan Pak Narko itu udah lama tuh, Bang kasih saya duit 5 M ya, saya duit pun saya dapat karena dia ada saya diundang ya. Tapi kita nggak ada duit kan, nggak ada dana. Sekarang juga enggak. Kalau dana bukan seperti mereka yang mereka ada tembak di belakang mereka. Kalau kita nggak ada tembak kan, dan banyak jenderal juga. Sekarang orang katanya mana TNI yang sekarang? Ya kita ini juga ada bikin diri juga kan? Siapa kepala stafnya sekarang? Asalnya siapa? Mantu si dulu gitu. Nanti mau apa? Kita tunggu aja. Makanya ini nggak ada. Kalau Prabowo sudah melaksanakan bahwa tangkap Jokowi dan ini, berarti kalau ya Prabowo ini keturunan. Dan apa yang dikatakan oleh Pak itu beberapa jenderal itu kan, itu turun ke Gibran. Kalau dia nggak berani, ya udah. Dia kata merasa mana ada sih? Jokowi didukung oleh siapa? Oleh Megawati nggak ada dong. Hidup Megawati nggak ada. Dia bilang sekarang apa? Hidup Gibran, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Dan semua itu. Kemana pula seorang presiden siapa Jokowi? Itu kan Jokowi itu sama jadi. Semua tahu nih. Dulu itu tahu siapa Jokowi. Nih, bisa ada Jokowi. Di Golkar. Ini di Jokowi. Ini ibu bayarnya dia. Masa bedanya ya Jokowi 3 tahun, ibunya ini 3 tahun, 10 tahun, 10 tahun mulai ke Jokowi ya. Nah ini ayahnya, ini ibunya. Dia bukan bagi ibunya, tapi murid ayahnya. Dia salah, tolong cari perempuan yang mirip saya Jokowi. Nah ini salah ya. Udah nikah ini jadi kan. Nah kenapa? Bapak itu adalah tokoh berkait Solo. Ibunya adalah Ketua Garwati. Jadi Hedon itu tahu Sirul tahu. Kenapa Jokowi itu patuh sama Prabowo? Karena berburu. Karena waktu dia terkayu kan, kayu dia itu bangkrut, Sirul yang invest. Dan dia waktu itu duduk di Singapura, makanya dia yang mengatakan saya, makanya dibilang dia, makanya dia salah patuh sama dulu. Dulu siapa? Dia Muhammad. Saya nggak boleh buka air kalau ada buka apa? Air. Dulu itu ada komunis yang kayak itu. Nggak ada, saya tahu ini. Jadi waktu kita bisa ini sekarang kita di berubah karena PKI gaya baru. Kita harus ada ya. Sama ada Megawati itu SP apa lagi? Sama gini sampai frekuensi. Kopi dengan kopi. Si SP itu tidak sehat. BPI siapa lagi? Saya bertanya mau waktu ke KPK. Tuntaskan BPI dan Senturi. Kalau Senturi jelas Sri Mulyani dengan Budiono terlibat. Tapi waktu SP jadi waktu presiden dia pilih apa? Tadi dia Sri Mulyani pilih. Budiono Buani nggak setuju. Maka dia pilih Budiono. Budiono itu kan tahu apa kan? Itulah. Makanya negara memang sudah pas. Makanya ini harus kita yang masih ada jiwa kesetiaan kita untuk bagaimana negara ini yang terjadi
koalisi pada ada susun kita. Jadi kita harus bergerak. Terus saja kalau Prabowo nggak berani menurunkan Gibran dengan Jokowi, atau dia pakainya kita revolusi. Siap nggak? Siap. Revolusi. Siap. Alhamdulillah. Nggak perlu. Jadi kita sekarang kalau saya saya masih dia juga. Saya udah alhamdulillah 82 sekarang. Saya tambah kita terlibat. Kepada saya dia terakhir lah. Dan Museum Abri ya, TNI dan Polri sebelum dipisahkan. Tapi sebelum dipisah, TNI banyak datang, Polri banyak datang. Jadi saya kan setuju kalau ada bilangnya, oh ada yang nakal, ada yang mabuk, mabuk kan diserahkan masuk para militer. Boleh, para militer bagus. Jangan marah polisi. Tahu polisi kan? Polisi itu dia tidak apa-apa kan? Apalagi polisi bangun. Kalau polisi bayar, nggak bayar, nggak ada apa-apa. Polisi kan karena orang lain sudah ikut. Coba kemarin dulu, cobain dia masih minta dipukul dia pejabat polisi, tetap sebut tidak dipegang sama Jokowi. Prabowo kalau Prabowo dia tetap dia tahu Jokowi adalah itu semang dia. Maka Prabowo itu apa? Waktu menjadi presiden itu deh. Prabowo, Pak Prabowo tetap presiden, tapi anak saya wakil. Makanya Gibran aja tidak. Karena Prabowo si Jokowi masih banyak duitnya, duit korupsinya. Nah ini makanya sekarang juga kalau dulu kan, ya dulu saya mengatakan Jokowi sama ini kan. Maka kan ada istilah nanti jadi kasar. Ya makanya TNI akan tetapi nggak bisa bergerak apa karena di bawah saja. Tapi kalau kita sudah pensiun tetap serta marga semua baju masih ada di dada kita. Jadi kan bahwa ya dalam berdasarkan negara yang berketuhanan, ketuhanan yang banyak sakit ke yang berkeadilan dan semuanya itu ya Allah satu bahwa dari orang-orang itu banyak apa? Dia munafik itu serta banyak ayat di sini. Yang munafik itu apa? Dia mengharapkan dunia. Kalau dunia yang kau harapkan pasti akan dipenuhi Allah, tapi akan lebih baik kalau mengharapkan ridho dari Allah. Jadi akhirnya berapa? Amin. Ya ini aja. Saya sudah sampai bersama dari banyak sahabat juga. Nanti nanti di mulai itu ada wawancara kita bersama-sama. Saya ada sesuatu yang saya sendiri. Ya, mohon maaf bila ada yang tidak berkenan, mohon dimaklumi. Bila dimulai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekalian, nanti mohon ke depan ya saat pembacaan. Untuk mengikat waktu habis ini kita pembacaan, tapi nanti ada tamu dari Makassar 1 kita minta menyampaikan. Setelah pembacaan nanti ditutup doa gitu ya biar berkah. Baik, dipersilakan untuk yang dari Makassar biar menyampaikan. Setelah itu kita pembacaan. Nanti ke depan semua ada di belakang dan ibu-ibu di depan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sejak saya dari Makassar atau Makassar Al-Makassari terduga setelah kami melihat di media sudah mulai turun kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Sesungguhnya kalau Allah, siapa yang berani menyatakan kebenaran itu kerajaan. Sesungguhnya perkataan yang benar itu adalah kerajaan. Jadi sekarang kita ini gaji kecil, tidak masalah. Tapi dia berani menyatakan kebenaran, justru kita yang membawa kerajaan. Kemudian mungkin sedikit lewat media ini terkhusus kepada Bapak kami Prabowo sebagai presiden dan
saudara sebagai seperjuangan, karena sesungguhnya apa yang terlontar di mulut-mulut beliau itulah jiwaku sejak tahun 100 berputar-putar selalu menyuarakan yaitu jihad. Nah, namun seorang pengusaha itu tergantung siapa yang pembisiknya. Sekali orang benar kalau pembisiknya itu orang yang salah, apa salahnya pembisik para penguasa? Bukan urusan umat, tapi urusan umat. Dari kami mungkin lewat ini meminta kepada Bapak, Saudara atau Bapak Presiden dan termasuk Saudara Presiden Bapak Prabowo, seandainya kami ingin diambil sebagai spiritual. Apa itu spiritual? Bukan melawan bala-bala apa, tapi menerawal orang-orang yang mendekatinya. Apakah ikhlas untuk umat sebagaimana Prabowo? Saya rasa kita semua ini harus memiliki sifat ini. Bagaimana kita bisa merangkul kepada beliau menyampaikan unik-unik kita benar. Jadi saya akan duduk di sini meneteskan air mata karena jiwa-jiwa yang kami telah tunggu telah mulai bersemi, yaitu berani menyatakan kebenaran. Sebagaimana pesan Nabi, jihad paling besar adalah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang berhak. Lain singkatnya. Kemudian khusus aduan dalam konco-konconya, kroni-kroninya, bertobatlah, sadarlah. Kenapa saudara sendiri Cina kawasan ini? Apakah kau semua tidak sadar bahwa istilah yaitu naga 9 naga itu karena jasa daripada pribumi ini. Mungkin kau yang mengolah semua yaitu uang-uang pajak yang masuk kemudian kau ambil di bank. Kenapa kau sepertinya berlaku menjadi media? Tanahnya kau busuk, sungainya kau juga busuk, bahkan kau sendiri tidak menggusur dirimu. Karena niscaya usahamu itu tidak akan mulus kalau alam ini dirusak, apalagi kalau hati-hati manusia. Dan kemudian khusus pribumi dan termasuk yang ada di dalam birokrat, sadarlah kita. Mari kita paham semua sifat-sifat yang telah muncul sama dulu. Di timur itu terkenal Sultan Hasanuddin dan Syekh Yusuf Al-Makassari pelawak ke Banten. Di sini juga kembali saya tambah informasi ada juga di sini namanya yaitu Sultan Hasanuddin. Kalau di sana itu nama aslinya Harun Basidin Wattawa, julukannya Sultan Hasanuddin. Sultan itu artinya kekuasaan, Hasan artinya menangkan, din agama. Sesuatu kekuasaan yang menyenangkan karena dilakukan dengan cara kami. Wahai Bapak dan Saudara Prabowo, rangkul orang-orang yang Bapak dengar tersinyal yaitu kerajaan Allah yang benar dari kalangan apapun, terutama saudara-saudara kami terkhusus dari TNI, Gatot Nurmantio, kemudian bentuk apa, dan semua itu terdengar jiwa-jiwa kami sampai kami sangat kali kalau mendengar orang-orang yang berani menyatakan kebenaran. Jihad paling besar adalah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang benar. Sedikit kembali kepada itu. Sebenarnya apa itu mengatakan pemimpin hambanya sesuai karakternya. Saya mohon maaf, tidak menghina dan tidak mencela. Karena saya melihat Jokowi itu kayaknya berubah. Kenapa? Bukan jalan baik, karena yang diikuti adalah berbaik, tidak berani menyatakan benar. Gitu, kita sebarkan nuansa-nuansa benar sebagai bekal jihad hadapan Allah SWT. Saya rasa ini wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Pernyataan sikap. Presiden Prabowo Subianto tak memiliki perhatian yang layak dalam merespon 8 poin pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. Sebagaimana diketahui, Staf Khusus Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Purnawirawan TNI Wiranto merespon pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit yang ditandatangani oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Roji, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, Marskal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, dan turut diketahui oleh Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno yang diantaranya menuntut pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka dan meresafel kabinet dari Menteri Jokowi. Sayangnya, respon Presiden yang disampaikan melalui Jenderal Purnawirawan Wiranto tak memadai, terlalu normatif, bahkan terkesan menyederhanakan permasalahan bangsa yang menjadi kegusaran sejumlah purnawirawan prajurit TNI. Alih-alih menyampaikan poin-poin apa saja dari 8 poin pernyataan prajurit TNI yang dipenuhi oleh Presiden, Wiranto juga mengunggah narasi menjaga stabilitas, keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa karena bangsa Indonesia sedang mengalami banyak masalah. Padahal di antara setumpuk permasalahan yang mendera bangsa Indonesia, para purnawirawan prajurit TNI telah membatasi dan menetapkan 8 poin masalah yang telah disampaikan usulan solusinya kepada Presiden. Berkenaan dengan hal itu, kami, elemen masyarakat sipil, menyampaikan sikap sebagai berikut. Pertama, meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan respon yang memadai, setidaknya dengan mengundang langsung sejumlah purnawirawan prajurit TNI agar dapat menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden. Kedua, jika Presiden berhalangan untuk menerima dan menyampaikan sikap Presiden secara langsung kepada purnawirawan prajurit TNI, setidaknya Presiden segera menyampaikan kepada publik poin usulan apa saja yang diterima dari purnawirawan prajurit TNI dari 8 poin yang disampaikan. Mengingat poin-poin usulan yang disampaikan purnawirawan prajurit TNI ini adalah aspirasi yang selama ini menjadi pikiran dan sikap kebatinan mayoritas rakyat Indonesia. Ketiga, meminta kepada Presiden agar menghentikan segala bentuk komunikasi publik yang bisa dipahami atau publik sedang membangun tembok dengan rakyat, termasuk sedang membangun jurang pemisah dengan purnawirawan prajurit TNI. Demikian pernyataan sikap disampaikan. Jakarta, 30 April 2025. Terima kasih. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita